Garju Players dan film ini sini. Nah, jadi di video ini Ane akan mereview chapter terbaru, yaitu chapter 970 yang berjudul Oden versus Kaido. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Biasa sebelum ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya agar video review ini langsung muncul di HP kalian. Kita pastikan kalian menonton video ini sampai habis agar tidak ada informasi yang miss. Karena di akhir dari video ini, Ane akan menganalisis tentang chapter ini agar lebih jelas dan memprediksi apa yang terjadi ke depannya. Jadi seperti biasa, kita akan bahas chapter ini per halaman. Dan kita akan mulai dari cover story. Cover story ini kita melihat keadaan dari anggota BG, tepatnya BG sendiri dengan wakil kaptennya, yaitu Vito. Ternyata mereka tidak bergerak karena diserang oleh para orang-orang yang suka mencium ini. Entah dari mana datangnya orang ini, ataukah ini bagian dari rencana pasukan Marin yang menyerang Goti terakhir. Dan kita masuk ke chapter terbaru. Lanjutan dari chapter sebelumnya ketika para pelayan Oden dan Oden sendiri, yaitu tepatnya 10 samurai Tokurato Wano, akan menyerang pihak Kaido. Kita melihat para geisha yang sedang memainkan biwa di awal mengiringi awal dari peperangan hebat ini. Kita pun melihat nenek tua yang mengajari Robin menjadi geisha dan dia tidak berbeda sama sekali, padahal ini terjadi 20 tahun yang lalu. Yang cantik di kiri, apakah dia Komurasaki pada zaman dahulu? Buat yang lupa juga bahwa Komurasaki bukanlah nama, melainkan hanya sebutan atau seorang title saja. Dan kita melihat keadaan dari para pasukan penyerang. Warga Oden di kastil. Di situ kita melihat Hiyori yang lucu sekali saat masih kecil dan Momo yang sedang membaca buku. Lalu Shimotsuki Yasui sedang terburu-buru dengan kudanya yang kita tahu selanjutnya bahwa dia menuju ke kastil Oden. Kita pun melihat keadaan di ibu kota serta daerah Ringo karena tempat tersebut terlihat bersalju. Dan ternyata sebelum Oden sampai ke tempatnya Kaido, di sana Kaido sudah menunggu dan bersiap-siap juga untuk menyerang mereka. Mungkin karena Oden berkata Deserted Island, yang berarti pulau tidak berpenghuni. Di situ Oden pun berkata bahwa dia tidak menginginkan pertarungan yang intens. Nah, sesuatu baru yang mengejutkan adalah di situ Kaido berkata bahwa terdapat mata-mata di dalam kediaman Oden. Apakah kediaman ini berarti kastilnya? Yang berarti sudah ada di pihak para samurai, yaitu pelayan Oden ini. Ataukah Deikuri yang berarti orang lain dan memata-matainya Oden di sekitaran Kuri. Ini pun Oden menanyakan hal yang sebelumnya ditanyakan ke Orochi, yaitu mengenai kapal dan Kaido kan. Mungkin itu adalah perjanjian agar Kaido pergi dan dia berkata langsung ke Kaido bahwa apakah itu semua kebohongan. Dan benar saja itu adalah sebuah kebohongan, sesuatu yang sudah pasti. Kaido berkata bahwa pada saat itu yang berarti 5 tahun yang lalu, mereka dalam posisi yang tidak menguntungkan. Karena jika Oden team up dengan Kaki Kyo, yang kita tahu dia adalah seorang bos Yakuza, dia pasti akan membawa seluruh samurai di Wano Kuni ini, serta dengan bandit-bandit yang lainnya di pihak Oden. Yang berarti itu semua akan berada melawan pihaknya Kaido. Dan Kaido sendiri berkata bahwa pasukan Kaido masihlah sangat biasa dan perang tersebut pasti akan merugikan mereka. Mungkin di sini kita kembali mengingat-ingat bahwa salah satu alasan kenapa Oden akhirnya mulai menyerang Kaido karena kakek Kyo ditangkap oleh Kaido dan istrinya dibunuh. Dia pun tahu bahwa pihak sudah menguntungkan di sisi Kaido dan dia pun berani bertindak lain juga. Yang kita tahu di sini dia berani menyerang ke Oden. Pabrik-pabrik senjata yang sudah ada kurang lebih 6 tahun lalu akan menjadi pasukan senjata yang baik buat Kaido. Maka jika perang terjadi 5 tahun yang lalu, pihak Kaido akan sangat kekurangan sumber daya dari orang dan juga senjata. Lalu di sini Kaido berkata lagi bahwa jika Oden saat kembali masih sama seperti Oden yang dia dengar rumornya, yaitu Oden yang garang dan dikatakan psikopat, dia berkata tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mungkin di sini sudah dikatakan sendiri oleh Kaido bahwa Kaido sendiri cukup takut dengan kekuatan dari Kozuki Oden. Kita tahu bahwa Oden tidak ingin orang lain terlibat dan dia pun berkata bahwa Oden sudah sangat mirip dengan Whitebeard dan Roger. Yang kita tahu dia adalah kru dari mereka di Whitebeard, bahkan dia menjadi komandan kedua dan bersama Roger ke pulau terakhir yaitu Locktail. Katakan Whitebeard dan Roger adalah seseorang yang sangat kuat namun masih memiliki sikap lembut. Dan dilanjutkan dengan bahwa kau sangatlah bodoh, hanya bisa berdansa telanjang dan dihujat oleh semua orang.
Jawaban Oden pun sangatlah singkat dan jelas. Aku tidak peduli dengan masa lalu, dan saya tidak menyesal dengan hal-hal tersebut. Saya hanya peduli dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Wow, such words dari seorang Kozuki Oden. Ini pun kita melihat pasukan Kaido sepertinya belum ada yang dinamakan buah Smile atau anak buah yang disebut sebagai Gifters. Dan di sini melihat mereka semua masih menggunakan senjata biasa dan belum berbentuk seperti Zoan. Dan kita langsung melihat mereka semua dikalahkan sejebret oleh Oden. Easy. Pertarungan pun terjadi, para kroco-kroco Kaido pun kaget melihat kekuatan dari 9 pelayan Oden ini, karena mereka berkata, apakah mereka samurai di sini karena mereka semua sangatlah kuat? Ya, mereka adalah Nine Red Scabbard. Kita kembali melihat Yasu yang sudah sampai di kastil Oden di Kuri. Dia berkata jika Oden kalah, ini akan menjadi akhir dari negeri ini, dan hanya terlihat jawaban senyuman dari istrinya yang cantik itu, yaitu Toki. Kita kembali ke pertarungan, ternyata terdapat Kunoichi yang membantu pihak Oden. Dan siapakah Kunoichi super cantik dan seksi ini? Ya, dia adalah Shinobu. Ini Shinobu berkata bahwa sudah tugasnya untuk menjaga keluarga Kozuki dan bukan Shogun sekarang, yaitu Kurozumi. Dia pun sudah bermimpi untuk dapat melayani Oden sejak masih kecil. Dan dia sudah tidak menginginkan untuk tinggal di kastil, yang akhirnya itu salah satu alasan kenapa Shinobu berada di pihak aliansi kan. Nah, ngomong-ngomong tentang Shinobu ini, dia persis sekali dengan Nami ketika di Wano sebagai Kunoichi. Yang awalnya hanya ejekan oleh Kinemon dengan memberinya pakaian yang terbuka kepada Nami. Namun lihat di sini, memang seperti inilah pakaian Kunoichi Shinobu pada waktu masih muda. Kinemon tidak berbohong. Dan perang ini menjadi perang dengan 11 orang, 9 pelayan Oden, plus Oden sendiri plus Shinobu melawan 1000 bajak laut Kaido. Kita pun melihat pihak samurai dikalahkan oleh komandan Kaido seperti King dan Queen. Mungkin sesuai prediksi aneh di chapter lalu, bahwa kita tidak akan melihat pertarungan dari para pelayan Oden di chapter ini. Karena jatah mereka bertarung adalah di present time saat Luffy dan kawan-kawan menyerang Onigashima. Perang ini narator berkata bahwa daya tahan Oden jauh melebihi ekspektasi para musuhnya. Dan kita pun tahu itu bahwa tubuh Oden ini memang luar biasa kuat dan hebat. Akhirnya, sesuatu yang sudah kita tunggu sejak lama saat ketika Oden melukai tubuh Kaido terjadi. Oden Nitoryu, Toget Totsuka, dan jebret. Bekas pedang di tubuh Kaido akhirnya langsung membekas hingga saat ini. Jurus pedang yang bahkan dapat menembus tubuh Kaido yang dikatakan oleh anak buahnya bahkan dia adalah invincible atau berarti tidak tersentuh. Dan di saat Oden akan menghabisi Kaido yang sedang dalam posisi terkapar, perhatiannya teralihkan ketika dia melihat anaknya, yaitu Momonosuke akan dibunuh. Dan di saat itulah kesempatan Kaido untuk melancarkan serangan kuat dengan gadanya langsung ke kepala Oden. Dan ternyata yang berubah menjadi Momonosuke atau anaknya adalah si nenek sualan itu. Oden pingsan dan semua perhatian para samurainya langsung lengah. Kita melihat bahkan Asura akhirnya tertusuk oleh King saat lengah melihat daimyo-nya. Nah, sebelum Anda membicarakan atau menganalisis tentang pertarungan hebat ini, kita akan lanjutkan dulu per halaman sampai habis. Pertarungan tersebut ternyata terjadi di hutan sekitaran Udon. Dan ternyata Shinobu berhasil kabur karena dia sendiri ditolong oleh Oden dengan berpura-pura bahwa Oden tidak mengenalnya dan berkata bahwa Kunoichi ini berkeinginan untuk membunuh Oden dan akhirnya dibebaskanlah Shinobu. Pas sekali Oden masih bisa sadar setelah dihajar segitu hebat oleh Kaido. Dan ke-10 samurai akhirnya diputuskan akan dieksekusi publik dalam 3 hari dengan cara direbus dalam sebuah pot yang kita tahu seperti makanan Oden. Dan kita kembali ke pertarungan tadi. Mungkin banyak dari kalian yang tidak setuju dengan perkataan aneh bahwa Oden ini lebih hebat dari Kaido. Kenapa? Mungkin karena kalian beranggapan Kaido di sini belum menunjukkan kekuatan maksimumnya, yaitu mode Zoan dan mode manusianya. Karena di sini kita masih melihat dia adalah mode naga dan juga mode manusia doang, tidak dalam mode campuran. Nah, mari kita analisis. Sebelumnya, Aneh berkata bahwa para pelayan Oden tidak akan diperlihatkan bertarung karena jatah mereka di perang nanti. Dan itu pun berlaku untuk Kaido. Jatah full power Kaido akan diperlihatkan adalah ketika di saat dia melawan Luffy nanti di akhir chapter dan di akhir arc. Jadi di sini semua orang jelas sudah mengeluarkan full powernya, namun tidak diperlihatkan di screen time
hanya agar disembunyikan agar saat ini atau saat Kaido menunjukkan kekuatan terhebatnya, yaitu saat timeline presentnya muncul. Karena di perang ini kita melihat Kaido yang terluka cukup parah sampai seperti itu. Yang berarti pertarungan ini pasti pertarungan yang sangat serius dan Kaido pasti all out juga. Nah, jadi jika kita berandai-andai, jika pertarungan ini bertarung 1 versus 1 tanpa gangguan seperti itu, Kaido sudah dipastikan kalah. Luka satu-satunya yang terlihat dari tubuh Kaido hanyalah luka dari Oden. Dan dia dalam posisi lengah, itu harusnya menjadi kekalahan Kaido. Jika tidak ada nenek bangsat itu, Kozuki Oden memang seseorang yang luar biasa hebat. Dia sendiri atau dikatakan dengan 9 samurainya dapat mengalahkan kru Kaido, kru Yonko masa depan, ataukah mungkin dia sudah menjadi Yonko pada saat itu, kita tidak tahu. Dan masih tidak terbayang sehebat apa kapten-kapten dia sebelumnya. Whitebeard dan Roger pada masanya yang kita tahu Roger bahkan dapat mengempaskan Oden dengan sangat mudah. Lo akan aneh bahas sedikit tentang timeline dari perang ini. Kita tahu di cerita flashback pelayan Oden dalam kondisi bebas ketika sampai ke kastil Oden di Kuri untuk menyelamatkan keluarganya, hingga akhirnya beberapa dari mereka dilemparkan ke 20 tahun ke depan. Di sini kita melihat pelayan Oden seluruhnya di dalam penjara. Dan jika kita mengingat Kinemon berkata Oden membantu mereka agar bisa keluar dari ibu kota. Ini berarti Oden pun dalam kondisi bebas dan pemberontakan saat eksekusi pun terjadi. Dimana kita tahu Asura dan Jiro mereka berhadapan dengan Kaido. Sedangkan sisanya dia pergi ke Kuri dan tersisalah Kawamatsu yang ditugaskan menjaga Hiyori tanpa dilemparkan ke masa depan. Serta Inu dan Neko yang belum tahu bagaimana mereka bisa kembali ke Zou. Itulah timeline yang sudah kita ketahui sampai saat ini. Dan dari semua orang yang berkata bahwa Oden mati direbus saat eksekusi publik ini, namun jika semua hal di atas terjadi, bagaimana bisa Oden mati sesuai eksekusi awalnya? Kan dia berhasil membebaskan semuanya dan dia sendiri dalam kondisi seperti itu. Tidak mungkin dia dengan sukarela biarkan para anak buahnya kabur, sedangkan dia sendiri mati dengan cara direbus seperti itu. Jadi dapat dipastikan jika Oden sebenarnya tidak mati direbus, dia mungkin mati dengan cara lain. Dan yang kita tahu, kakek dan nenek Kurozumi ini dia sudah pasti mati karena buah iblisnya sudah dimakan oleh teman-teman kita sendiri, yaitu Bonchan dan Bartolomeo. Jadi apakah kedua orang tua ini mati di saat eksekusi ini akan terjadi? Dan jadi apakah masih ada kemungkinan bahwa Oden ini masih hidup hingga saat ini? Karena semua perkataannya selama ini tentang Oden mati direbus bisa saja salah. Dan sekian untuk review kali ini. Perlu juga diingat bahwa minggu depan libur guys. Biasa saat chapter sedang epic-epicnya. Overall chapter ini chapter yang hebat karena kita melihat sesuatu yang sudah kita tunggu. Dan aneh akan memberi nilai 10 dari skala 10. Oden sangat gila, sangat hebat dan parah sekali. Biasa langsung saja tuliskan pendapat kalian tentang chapter ini di kolom komentar di bawah. Like aja video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Oke, ada video pamit and I see you guys next time.